Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan pertama untuk mapel seni budaya, yaitu Ibu ambil untuk materinya itu seni rupa ya. Seni rupa yang akan kita bahas yang pertama itu adalah seni rupa 2 dimensi ya, terganjel ini. KD pada materi ini yaitu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, mengidentifikasi unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa, mengidentifikasi teknik dalam berkarya seni rupa, kemudian membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model ya. Kemudian yang selanjutnya membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati, benda hidup, dan foto atau gambar. Selanjutnya membuat karya seni rupa 2 dimensi eksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada materi untuk seni rupa 2 dimensi. Kemudian pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajarannya ada 3 ya, Ibu ambil sini ya. Yang pertama itu mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian mempraktikkan cara berkarya seni rupa menggunakan teknik dan bahan. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi karya seni rupa yang telah dibuat. Lanjut. Nah, kita langsung masuk ke materi. Tentunya tidak asing lagi buat kalian mendengar istilah seni rupa 2 dimensi ya. Seni rupa 2 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi juga sering kalian jumpai di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misal di dalam rumah kalian ada foto, ada gambar, itu termasuk seni rupa ya. Kemudian, nah, coba kita lihat di sini. Kita akan bahas dulu. Karya seni rupa 2 dimensi itu memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias atau fungsi ekspresi saja ya. Jadi dia ada sebagai berfungsi memiliki fungsi pakai dan ada memiliki fungsi hiasan ya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam karya seni rupa 2 dimensi itu ada pertama itu adalah nilai estetika pada karya seni rupa 2 dimensi. Estetika di sini artinya memiliki kemampuan dalam mengekspresi, kemudian memahami, kemudian kalian bisa menanggapi atau merefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua, media dan teknik karya seni rupa 2 dimensi. Jadi alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya ya. Ada alat dan media dalam berupa pensil dengan bahan grafit, pensil warna, pulpen ya atau krayon dan lain-lainnya. Nah, setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian teknik dalam karya seni rupa dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian nah, di sini kita akan bahas teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama itu adalah teknik linear atau menggambar ya. Linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian teknik blok. Nah, teknik blok ini juga dia menggambar juga ya. Jadi teknik blok itu merupakan cara menggambar dengan menutupi objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Kemudian yang ketiga itu ada teknik arsir. Jadi teknik arsir itu juga merupakan menggambar ya. Teknik arsir itu
cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Kemudian yang keempat, teknik Dussel. Teknik Dussel itu juga dilakukan dengan cara menggambar ya. Ini cara menggambar yang bagaimana? Cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah, kemudian disapu dengan kertas kain atau tangan. Gitu. Kemudian yang kelima, teknik pointillis atau menggambar dan melukis. Ya. Jadi teknik ini merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan medianya. Misalnya medianya itu ada pensil, pena, cat, dan lain sebagainya ya, dengan cara dititik-titikkan hingga membentuk objek gambar atau lukisan. Kemudian yang keenam ada teknik akuarel. Jadi teknik akuarel itu juga merupakan teknik yang dengan cara menggambar dan melukis ya, gambar dan melukis menggunakan cat berbahan air. Cat air yang digunakan ya dalam teknik akuarel ini dengan sapu warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan dan tembus pandang. Yang ketujuh, teknik plakat. Nah, teknik plakat itu juga merupakan teknik yang cara menggambar dan melukis ya. Itu menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat atau cat poster, cat minyak yang digunakannya dan lain sebagainya ya, dengan satuan warna yang tebal dan rata hingga hasilnya pekat dan menutup. Kemudian yang kedelapan itu ada teknik semprot. Ya, teknik semprot itu juga dilakukan dalam menggambar ya, atau air brush di sini ya. Teknik semprot merupakan cara menggambar dengan bantuan semprot khusus untuk menggambar. Gambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan semprotnya. Kemudian yang kesembilan, teknik cetak atau reklame atau fotografi dan grafis. Teknik cetak itu merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik manual ataupun digital, untuk menciptakan karya 2 dimensi. Dengan teknik cetak ini dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Nah, jadi dari teknik-teknik ini kalian bisa memilih nanti mau pakai yang teknik yang mana yang kalian bisa untuk prakteknya nanti ya. Nah, jadi dalam berkarya seni rupa itu dia menggunakan prinsip ya. Nah, jadi prinsip karya seni rupa itu ada yang pertama itu ada prinsip kesatuan atau unity ya. Unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri, namanya juga kesatuan ya. Jadi tidak berdiri sendiri, jadi dia kesatuan, jadi saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang kedua, keseimbangan ya. Prinsip keseimbangan ini berhubungan erat dengan ringannya suatu karya seni ya. Berat ringannya ya, berat ringannya, seimbang atau tidaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadi dia harus memiliki keseimbangan di sini ya, jangan lupa. Ketiga itu irama atau dalam bahasa lainnya ritme ya, merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan tidak terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis atau rupa warna. Nah, jadi ada 3 ini tadi prinsip dalam karya seni rupa. Kemudian ada contoh karya seni rupa 2 dimensi. Ibu hanya ambil 5 contoh di sini ya, tapi masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, contoh yang pertama itu ada gambar, ada lukisan, ada sketsa, ada kartun, dan ada karikatur, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Dan ada tugas di LKPD atau modul kalian. Tolong kalian kerjakan di buku latihan. Soalnya dicatat ulang, kemudian ditulis jawabannya ya. Jawaban yang paling tepat itu kalian tulis. Nah,
Jika masih ada yang masih kurang jelas dari apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, kalian boleh langsung tanyakan, langsung japri atau ditanya di grup WA kita ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kaju Bata.